semua, kenalin namaku Aisyah Aulia Sudrajat atau akrab dipanggil Echa. Aku merupakan Duta Pelajar Putri SMA Award Jawa Timur tahun 2020. Nah, di video kali ini aku bakal sedikit berbagi pengalaman dan juga mungkin tips and trick terkait dengan gimana sih caranya supaya kita bisa lolos dan jadi juara di Duta Pelajar SMA Award Jawa Timur. Video ini dibuat berdasarkan pengalaman aku pribadi pada seleksi tahun 2020 dan mungkin aku juga menyadari bahwa ini video bisa dibilang telat karena besok atau tanggal 30 adalah deadline terakhir untuk pengumpulan berkas semuanya. Tapi aku berharap dari video ini aku masih bisa memberikan manfaat atau paling nggak bisa berbagilah kepada teman-teman semua yang mungkin nanti salah satu di antara kalian yang nonton akan lolos di tahap berikutnya. Jadi langsung aja. Nah, dimulai dari seleksi awal, dari pembuatan video dan juga terkait dengan portofolio. Banyak banget teman-teman yang nanya ke aku, baik melalui DM ataupun langsung chat pribadi gitu ya. Jadi sebenarnya video profile ini dibuat untuk seleksi awal teman-teman semua terpilih menjadi, kalau tahun 2020 itu menjadi 5 besar. Nah, di dalam video ini yang pasti teman-teman harus bisa membranding diri teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu nih mau ke arah mana video ini dibuat, apa yang teman-teman ingin tonjolkan, dan yang pasti dan perlu digarisbawahi bahwa di dalam video itu teman-teman harus bisa menampilkan keunikan yang dimiliki oleh pribadi kita masing-masing dan tidak dimiliki oleh orang lain gitu, atau bisa dibilang sebagai keunggulan kita ini apa gitu, sesuatu yang membuat orang lain yakin bahwa oke, kamu adalah representasi dari duta pelajar. Nah, kalau aku dulu waktu di video aku membranding diriku sebagai seorang siswa yang bukan hanya mau belajar di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Artinya aku mengikuti berbagai lomba dan juga organisasi. Nah, di situ aku juga jelaskan apa korelasi yang akhirnya aku dapatkan ketika aku mau belajar di dalam dan di luar kelas, kemudian kegiatan-kegiatan sosial apa yang juga aku lakukan dan berdampak untuk pelajar-pelajar lain di sekitarku. Jadi intinya adalah percaya diri dengan apa yang udah teman-teman bikin di video. Juga teman-teman yang mungkin sekarang sedang dilema karena melihat, waduh, teman-temanku yang lain udah bikin video yang keren-keren banget sedangkan aku belum ngumpulin. It's okay teman-teman, buat aja, lakuin aja, karena aku juga dulu uploadnya itu bisa dibilang mepet di hari terakhir pendaftaran. Tapi untungnya waktu itu aku nggak lewat deadline, dan usahakan buat teman-teman semua jangan sampai untuk lewat deadline karena akan ada pengurangan nilai yang dilakukan oleh panitia mungkin ya, dan itu pasti sangat signifikan terhadap nilai dari teman-teman. Nah, kemudian membahas soal portofolio atau bisa dibilang CV ya. Jadi di portofolio aku dulu, aku mengisi beberapa hal yang memang sudah dicantumkan dari persyaratan seperti biodata, kemudian foto diri, kemudian ada juga lampiran-lampiran sertifikat yang aku miliki. Untuk seleksi tahun 2020 yang lalu, aku menggunakan sertifikat dari mulai ketika aku di SMP gitu ya. Dan tingkatnya adalah kalau untuk SMP aku ambil di tingkat provinsi dan nasional, kemudian baru yang di SMA aku ambil dari tingkat kabupaten, provinsi dan juga nasional. Kurang lebih waktu itu ada 5 dari sertifikat nasional yang aku cantumkan dan beberapa dari kabupaten dan juga provinsi. Selain itu aku juga mencantumkan beberapa penghargaan yang aku peroleh. Jadi bukan kejuaraan lomba tetapi penghargaan. Misalnya teman-teman mendapatkan penghargaan dari bupati karena berprestasi, atau mendapatkan penghargaan dari provinsi karena menjadi delegasi. Teman-teman bisa cantumkan itu gitu. Nah, kemudian di CV atau portofolio yang aku buat kemarin, aku buat sedikit berbeda. Artinya aku tidak buat polosan aja di Word, tapi aku sedikit hias. Kemudian di situ aku juga tampilkan bagaimana sih personality aku. Jadi ketika juri melihat portofolio atau CV aku, juri jadi tahu anak ini seperti ini gitu. Dan mungkin aku bakal spill sedikit gimana portofolio yang aku cantumkan di Duta Pelajar tahun 2020. Nah, selanjutnya adalah aku akan bahas terkait dengan kegiatan apa aja sih yang akan kita lakukan setelah kita terpilih menjadi 5 besar Duta Pelajar.
Nah, ini adalah pengalamanku tahun 2020, di mana waktu itu kita ada beberapa tes yang sebenarnya dijadikan satu. Namanya adalah tes presentasi, tapi di dalamnya kita juga akan dites terkait dengan pengetahuan umum dan juga bahasa Inggris dan lain-lain. Oke, aku akan mulai secara runtut ceritanya. Jadi, ketika nanti teman-teman lolos di 5 besar, biasanya teman-teman akan diundang untuk hadir secara langsung, artinya nggak melalui virtual, ke Surabaya. Nah, waktu itu ketika sudah hadir di Surabaya, aku sampai itu sekitar jam 2, dan jam 3 kita langsung mulai untuk melaksanakan tes-tes itu gitu. Jadi untuk undiannya itu nggak berdasarkan nomor urut dari teman-teman nanti pengumuman 5 besarnya, tetapi kita nanti diundi ulang gitu ya. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan adalah presentasi. Di presentasi ini kita sebenarnya disuruh untuk mempresentasikan terkait dengan diri kita sendiri gitu, terkait dengan bagaimana sih sebenarnya profil kita, kemudian prestasi apa saja yang sudah kita raih, kegiatan-kegiatan sosial apa yang sudah kita lakukan, atau hal-hal lain yang mungkin kita sandupkan di dalam CV gitu. Nah, setelah itu kita juga akan masuk ke tes bakat. Tes bakat ini dalam artian kita akan menampilkan bakat kita masing-masing gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ahli untuk baca puisi, teman-teman akan baca puisi. Teman-teman yang mungkin suka dengan tari tradisional, teman-teman juga akan menari. Nah, kalau aku sendiri waktu itu karena aku menampilkan bakatku berupa seorang voice over dan juga mendongeng, jadi aku di dalam presentasi itu juga selipkan beberapa bakat yang bisa aku tunjukkan. Jadi aku mulai presentasinya itu seolah-olah kita semua sedang ada dalam penerbangan di kabin pesawat. Jadi aku menirukan announcement dari pramugari, kemudian baru aku melakukan presentasi. Kemudian aku juga melakukan presentasi dengan boneka tangan gitu. Aku bermain suara, bermain peran. Nah, setelah itu di bagian akhir aku menampilkan bakat, yaitu berupa mendongeng gitu ya. Karena aku sangat suka mendongeng, dan waktu itu bakat yang aku tunjukkan itu karena untuk di CV yang aku lampirkan, hobiku atau bakat yang aku miliki kan menulis cerpen, kemudian membuat video dan juga mendongeng. Nah, yang bisa ditampilkan adalah mendongeng, sehingga aku memilih untuk menampilkan itu gitu. Tetapi teman-teman juga jangan khawatir nih, kalau misalnya ternyata teman-teman bakatnya adalah seorang saintis atau suka untuk meneliti, teman-teman tidak perlu khawatir atau tidak perlu insecure, karena ada juga finalis yang memang dia bakatnya tidak bisa ditampilkan di depan juri, tetapi dia bisa menjelaskan terkait misalnya hasil-hasil penelitian dia, kemudian kenapa dia tertarik terhadap hal tersebut. Jadi jangan khawatir. Nah, selanjutnya Dewan Juri akan bertanya nih teman-teman. Pertanyaannya pun macam-macam. Setiap peserta itu memiliki atau mendapatkan pertanyaan yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan ditanyakan oleh Dewan Juri. Yang pertama yang pasti adalah terkait dengan pengetahuan umum budaya Jawa Timur, atau program-program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur. Teman-teman harus tahu gitu, paling nggak dari kabupaten teman-teman sendiri, misalnya kesenian apa yang ada di sana, kemudian nama-nama pejabat di kabupaten masing-masing seperti bupati, wakil bupati, kemudian budaya apa atau festival apa yang sedang ramai di sana, tempat wisata apa gitu. Jadi paling nggak teman-teman tahulah terkait dengan di mana kita tinggal dan apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian ada juga pertanyaan terkait dengan hobi atau bakat yang teman-teman tampilkan. Jadi ini tergantung juga nih sama teman-teman gitu. Kayak misalnya aku dulu hobiku mendongeng gitu. Nah, dari situ aku di sana ditanya gitu, apa yang bisa aku kontribusikan ketika aku bisa mendongeng ini. Nah, tinggal teman-teman nanti jelaskan sesuai dengan apa yang ingin teman-teman jawab. Kemudian ada juga beberapa dari peserta itu ada tes terkait dengan kemampuan berbahasa Inggris. Termasuk aku juga kemarin mendapatkan pertanyaan itu. Jadi Dewan Juri akan bertanya secara random gitu. Nggak semua peserta akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Waktu itu aku diminta untuk menjelaskan dengan bahasa Inggris ketika memposisikan diri aku sebagai tour guide untuk teman-teman dari luar negeri gitu. Bagaimana aku bisa mempresentasikan terkait dengan pariwisata yang ada di Kabupaten Pacitan, karena aku berasal dari Pacitan. Nah, ada juga beberapa pertanyaan terkait dengan
sebenarnya visi atau cita-cita apa yang ingin teman-teman raih gitu. Artinya lebih ke pertanyaan terkait dengan diri kita sendiri, seperti cita-cita, kemudian visi, kemudian ada juga harapan dan apa yang ingin kita kontribusikan. Yang pasti adalah teman-teman bisa untuk melakukan seleksi ini dulu. Teman-teman percaya dulu, dan menurutku adalah semua dari kita, semua yang ikut seleksi ini adalah duta untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa aku bilang gitu? Karena semua bisa menjadi contoh dan semua bisa menjadi teladan ketika dia benar-benar mau untuk berbuat kebaikan dan bermanfaat untuk sesama. Aku berharap dari video ini teman-teman bisa mengambil pelajaran, atau paling enggak ya bisa dijadikan referensi ketika nanti teman-teman lolos ke tahap selanjutnya. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat, dan aku juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada beberapa hal yang mungkin belum bisa dimengerti. Teman-teman boleh langsung untuk bertanya di Instagram aku @aisyahaulia2. Langsung aja teman-teman tulis apa yang ingin ditanyakan. Jadi jangan chat pertama langsung P atau chat Kak Echa, langsung aja tanya. Jadi aku juga lebih mudah untuk menjawabnya. Terima kasih untuk sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, teman-teman boleh bantu aku untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.